kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan juga tadi pejabat negara yang disebutkan ya. Kalau menurut saya ini pertama membaca berita ini mengejutkan ya, karena tidak ada dan ini ternyata perpresnya juga sudah lama ya, dari 30 Juni, dan ini berlaku untuk semua ya, ASN sampai bahkan pejabat negara. Tapi memang kita harus menunggu detailnya ya, Iva ya, dari sisi peraturan Menteri Keuangannya tentunya. Jadi nanti detailnya seperti apa gitu, apakah, karena ini kan peraturan ini direvisi itu kan 30 Juni, artinya sebelum ada demo besar yang terjadi di seluruh Indonesia ketika itu di akhir Agustus gitu. Jadi kalau saya melihat ya, harusnya memang, saya nggak tahu ya, harusnya untuk pejabat negara ya tidak ada kenaikan. Apakah setelah demo ada perubahan betul. begitu untuk aturan ini ya? Peraturannya udah lewat ya. Iya. Cuman baru dipublish gitu ya, jadi baru diberitakan gitu. Tapi kalau untuk yang lain sih saya rasa ini tentu kabar bahagia ya di jelang penghujung tahun, karena kita tahu bahwa PNS ini kan juga salah satu yang menjadi, bisa dibilang kalau dari sisi konsumsi itu menjadi motor pertumbuhan ekonomi juga. Karena PNS itu, ASN ya, itu sekitar 4 jutaan lah. Kalau dari 4 jutaan itu semua membelanjakan ada tambahan uang, ini kan bisa dibilang seperti itu, tentunya bisa mengerek konsumsi dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Oke, dari Mas Luki seperti apa begitu? Tadi kan yang menarik adalah karena ini peraturannya dibuat di tengah tahun ya, cukup menarik begitu. Kemudian di satu sisi kemarin juga dalam beberapa waktu terakhir kan ada gejolak lah yang terjadi di dalam negeri begitu ya. Dan tadi peraturannya juga sekali lagi disebutkan ini kan ditetapkan pada 30 Juni lalu begitu kan, sebelum dinamika terjadi di dalam negeri ya. Nah, Mas Luki melihatnya seperti apa begitu? Ada poin-poin yang cukup menarik dan ingin di-highlight juga? Ya, pertama memang ini cukup mengejutkan karena ketika pidato di Nota Keuangan ya, 15 Agustus lalu tidak ada tanda kutip bocoran soal kenaikan gaji untuk ASN ini ya. Jadi ini tiba-tiba muncul pemberitaan seperti ini, tentunya ini cukup mengejutkan, apalagi sisa 2025 tinggal ya, sekitar 3 bulan lebih sedikit lah ya. Betul. Jadi memang waktunya cukup mepet kalau ini memang mau direalisasikan di 2025. Kemudian terkait dengan kenaikan, menurut saya memang bisa dibilang cukup wajar lah kalau ada kenaikan, karena inflasi pun terus bergulir ya setiap tahun ya. Dan dalam 10 tahun terakhir ya, gaji untuk ASN hanya naik sebanyak 3 kali ya. Itu 2015 waktu itu naik 6%, kemudian 2019 naik 5%, dan terakhir tahun lalu 2024 8%. Jadi memang ada beberapa tahun yang tidak ada kenaikan sama sekali. Menurut saya ini kebijakan yang cukup bisa dibilang cukup wajar, walaupun besarannya kita belum tahu nanti akan ditetapkan seperti apa, dan pastinya untuk para ASN, para guru, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya tentu ini akan disambut baik. Hanya pertanyaannya, Pejabat negara perlu negara, atau tidak? Ini yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Perlu atau tidak sebetulnya? Karena ketika kita bicara ASN mungkin range-nya cukup panjang ya, dari sampai yang jabatannya tinggi ya. Jadi mungkin sebagian besar di antaranya memang mungkin perlu kenaikan gaji. Dan untuk ASN juga kalau misalnya kita compare kan dalam beberapa waktu terakhir, apalagi semenjak COVID-19 itu kan juga ada beberapa tahun yang sempat periode tidak naik gitu kan. Jadi sehingga mungkin ketika kita akumulasi dalam beberapa waktu terakhir, dalam rentang paling tidak 5 hingga 10 tahun terakhir mungkin juga sudah kalah begitu dengan inflasi ya. Apalagi untuk guru misalkan dan tenaga penyuluh, ini tenaga kesehatan ini menurut saya sangat penting juga ya, karena untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan juga dalam jangka panjang. Yang memang menarik di sini mungkin TNI, Polri, dan pejabat negara. Mungkin dalam beberapa pekan terakhir ya sentimennya mungkin agak kurang bagus nih dengan kejadian yang terjadi di Indonesia. Jadi buktikan dulu nih misalnya memang bagus kalau ya. ternyata ada peningkatan gaji, memang di sini tentunya tuntutan atas kinerja pasti meningkat juga. Ini menurut saya memang perlu diperhatikan juga ya. Jadi salah satu sekolah rakyat hari ini sudah 100 yang beroperasi. Saya dapat laporan akhir September
2 minggu lagi, 3 minggu lagi akan jadi 165 sekolah rakyat. Insya Allah Oktober saya minta meresmikan. Jadi saya tadi melihat, saya kira cukup prestasi. Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para guru, wali, asrama, semua pihak yang telah bekerja keras. Saya tidak menduga bisa begini cepat. Tahun depan akan kita tambah 100 lagi ya. 100 lagi terus setiap tahun 100. Sasaran kita 500 sekolah rakyat di titik-titik kantong-kantong rakyat kita yang paling tertinggal, rakyat kita yang paling ekonominya susah. Kalau istilah statistik desil 1 dan 2. Tapi saya sedang juga merencanakan untuk desil 2, 3, 4, dan 5. Ini sedang kita rencanakan ya, supaya semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita. Insya Allah kita akan sampai di situ. Tapi alhamdulillah sekolah rakyat, jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi kita tidak mau membiarkan dan berharap ada perbaikan alamiah. Itu tentunya itu harapan kita, tapi kalau bisa kita, kalau perlu kita intervensi, kita bantu. Saya kira itu dari saya. Ada catatan atau perbaikan yang perlu dilakukan nggak Pak dari tinjauan pertama ini? Ya selalu ada harapan kita, tapi ini sebetulnya kampus yang sangat baik ini. Ya, saya kira untuk sekolah di Indonesia ini sudah sangat baik. Tempat tidurnya bagus. Tiap 3 siswa, 3 siswi atau tiap 2 satu kamar mandi. Saya dulu di Akademi Militer kita 60 orang kamar mandi yang los gitu. pakai dayung. Bagaimana pemanfaatan teknologi yang bakal diterapkan di sekolah nantinya Pak? Ya, jadi kita ingin mengejar ketertinggalan. Ya. Kita sudah investasi sangat besar di pendidikan, tapi kita harus sadar, harus koreksi. Ya, kita akui mungkin belum efisien, masih banyak kebocoran. Kita sadar sendiri kekurangan, tapi kita jangan mikir yang lalu, kita perbaiki yang sekarang. Jadi sekarang kita all out, kita mau hemat, kita mau selamatkan sumber daya kita, ya. Kita harus kita berantas korupsi. Sisa uang yang begitu banyak kita investasi kepada pendidikan. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Jadi itu dengan kalau perlu dan tidak kalau perlu kita harus pakai teknologi. Dan sekarang pun kita sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah, satu layar digital pintar, istilahnya smart digital screen, smart dan itu baru mampu satu sekolah satu. Tapi berarti tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat.
November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan datang. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Di situ pelajaran-pelajaran dengan konten yang terbaik, animasi, dan kita bisa long distance education, tele education. Karena apa? Untuk membantu daerah-daerah terluar, terpencil, juga daerah-daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang guru-gurunya kurang guru, atau gurunya juga mungkin penatarannya agak terbatas. Ada guru-guru yang terbaik. Tiap mata pelajaran kita akan seleksi mungkin 20-30 guru terbaik. Tiap mata pelajaran akan siaran dari studio jarak jauh. Berarti secara teoritis guru ini bisa bantu semua kelas di seluruh Indonesia. Jadi itu tadi teknologi kita gunakan, ya. Dan juga smart TV ini interaktif. Jadi itu kamera juga. Jadi saya dari pusat, saya bisa lihat kelas yang nggak ada gurunya. Saya bisa lihat kelas yang mungkin gurunya kewalahan atau gurunya. Jadi ini kita bisa lihat. Jadi ini saya, we try our best. Kita akan berusaha segala cara untuk anak-anak kita disiapkan, dididik yang terbaik. Kita tidak boleh kalah karena dunia akan datang penuh dengan persaingan yang ketat. Oke. Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat. Terima kasih. Sekolah rakyat Bu ya. Oke ya. Sekolah rakyat nanya Menko Polhukam. Pak, tadi kan berkolaborasi dengan siswa sekolah rakyat Pak ya. Jadi apa Pak yang jadi disampaikan Pak? Itu seperti apa, dan kalau di daerah kan mereka jauh-jauh jaraknya untuk ke sekolah, Pak. Apakah ada asuransi karena ada beberapa guru yang bilang sebenarnya jauh. Ya. Kita akan perbaiki. Ya. Kita akan perbaiki dan kita akan buktikan. Kita tidak hanya angan-angan, punya visi. Kita harus mulai dengan cita-cita, mulai dengan impian, tapi kita harus mencapai dengan real. Sekarang sudah ada 100 sekolah rakyat real. Minggu depan, 2 minggu lagi 65, tahun depan 100 lagi. Nanti sekolah yang lain kita perbaiki semua. Ya. We make the impossible possible. Yang tidak mungkin kita bikin mungkin. Dengan niat, dengan kepercayaan diri, dengan tekad. Ya. Selalu think big, do our best. Make the impossible possible. Jadi ajaran beliau. Mantan Menteri Pendidikan, mantan Menteri Komunikasi. Jadi akan ada pelatihan terus-menerus ya Pak untuk guru-guru. Terus. Dan inilah tadi Smart TV, mereka bisa belajar juga di luar. Karena kontennya itu 24 jam. Dia bisa kembali ke murid-murid yang nanti kurang ini, bisa ulangi lagi pelajaran. Bisa ulangi, dan itu bisa juga diakses dari handphone. Semua konten bisa dari handphone. Guru pulang, dia bisa buka. Jadi kita interaktif. Jadi nanti saya kira ada interaktif ya. Ada interaktif nanti sama Big Dustman, guru-guru kita bikin kelas penataran khusus. Ya. Teknologi akan membuat ini mampu kita laksanakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.